Niku pilihan hati. Niku ngambu batali nyak kena di pulayu. Niku ngambu batali nyak kena di pulayu. Terus aja pas ya. Diucapkan selamat datang kepada yang terhormat Pangeran Edward Sapuno, Sultan Sekal Baka yang diperkuatkan ke-23 beserta para kerabat kerajaan. Dipersilahkan untuk memasuki kediaman Bapak Heri Putri Febriansa dan menempati tempat yang telah disediakan. Yang saya banggakan, saya cintai khususnya para penyimbang nada yang ada di Telutius, baik dari Jabung, negara Saka, negara Batin, seluruh kerabat keluarga besar, terutama sebelah hajat adinda saya, adinda Heri yang di sini selama ini. Saya minta selalu mewakili untuk komunikasi hubungan langsung dengan para tokoh-tokoh penyimbang saudara-saudara yang ada di Jabung ini. Saya hormati dan saya banggakan juga adinda saya, Adinda Darussalam yang hadir di sini. Dan ini adinda saya, ini keponakan saya, Maria Arista, ini Kasat Reskrim Polres Lampung Timur. Ini adalah keponakan saya di Lampung Barat. Dan sebenarnya saya taruh di sini menjaga, mempuhari, mengamankan, minat muhangi kamera di Lampung Timur. Ini Kasat Reskrim Polres Lampung. Sengaja saya suruh bawa saya datang ke sini supaya ketemu minat muhanginya di sini, ketemu keluarganya di sini, ketemu dengan saudara-saudara di sini, yang insya Allah nanti akan menjalin satu hubungan yang baik. Kemudian di sini kemenakan saya ini putra dari Pamanda Naga Berisang dari Wahanda, putra sulungnya dari Pak Batin Pangeran Naga Berisang dari Wahanda di sini. Dan pengiring salah satu pembesar dari Wahanda juga. Bang siapa? Enggak lah nih. Oh enggak. Oh iya. Kemudian para panglima dari kalian Selatan yang hari ini, kemudian Temenggung dari 5 marga Wahanda dan seluruh penggawa adat semua yang di sini, kemudian juga mulai Paksi dari Bandar Lampung,
seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat, dan semua sahabat, kerabat, min amwali, wali, handai tolan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para penabayan mungkin yang ada di dalam dan lain sebagainya, yang ikut bersama dalam rangka memberikan satu keangguman, kebesaran kita bersama, kekerabatan kita bersama, khususnya pada siang hari ini. Para wali semua, waliku yang ada di Jabung, negara Saka, negara Batin, perwakilan para penyimbangnya di sini. Saya ini sebetulnya kaget sekali. Karena saya ini kemarin itu janjinya bukan begitu, mau datang, mau ngopi saja di sini, bukan hanya diri ini, untuk ketemu beberapa orang di sini sekaligus ada anak-anak yatim lah, anak-anak yatim supaya kita berbagi bersama. Oleh sebab itu kehadiran saya pun di atas lohor, sudah salah lohor dulu, sudah sebaik jamak dulu, sudah ini tinggal baru sini, diperkirakan jam 3 jam 4. Tapi saya lihat sambutan para penyimbang luar biasa. Rasa kekeluargaan, kekerabatan dari para penyimbang yang ditampilkan di sini, saya sangat merasa haru. Saya terima kasih. Ada satu hal yang terlihat di sini. Hari ini hari kita seperti orang masuk ke sebuah toko. Ini etalase. Jadi kalau kita bicara Jabung, kita bicara negara Saka, kita bicara negara Batin, kita lihat ternyata etalase adanya sangat kuat, sangat bagus. Artinya ketokohan para penyimbang masih terasa di Jabung, negara Saka, negara Batin. Karena tidak akan begini manusia, tidak akan begini kumpul para tokoh penyimbang kalau tidak mereka sudah selalu bina ada di sini. Sudah kuat ada di sini, terbina dan terjaga. Kita tepuk tangan untuk ada di sini, ada di sini. Setelah masyarakat, kekuatan yang ada di sini membina, mempertahankan tradisi, memang harus ada juga kekuatan dari birokrasi yang ikut mendukung. Saya yakin dari camat, dari Dura, dari unsur-unsur pemerintahan daerah juga sudah banyak juga melakukan kegiatan interaksi. Tapi tentu perlu penguatan. Ke depan perlu penguatan, perlu kedekatan dan komunikasi yang lebih baik. Harus ada jembatan-jembatan komunikasi yang untuk menampilkan citra yang baik. Kadang-kadang orang selalu mencitrakan daerah Lombok Timur, terutama Jabung, negara Saka, negara Batin, sebagai citra seolah-olah menjadi citra yang tidak enak untuk dilihat. Tapi kalau kita datang ke sini, kalau kita lihat ini, karena saya sudah bukan hanya sekali datang ke sini. Di sini kehidupan paguyuban sangat kuat. Kehidupan masyarakat istiadatnya ternyata terjaga. Keterjagaan ada di istiadat. Membuktikan keterjagaan masyarakat menjaga akhlaknya bagus. Kenapa? Karena di dalam adat istiadat itu pilarnya adalah akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimahnya bagus, mesti beragamanya bagus. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Landasan dasar kita beragama itu adalah akhlak. Pada saat akhlak kita itu baik, sebenarnya sudah mulailah terjaga sendi-sendi kehidupan beragama. Hanya saja memang di dalam kehidupan interaksi ini kita ini tidak sendiri. Jabung, negara Saka, negara Batin tidak sendiri. Banyak faktor lain, ada hal lain. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kesenjangan kehidupan, masalah pendidikan yang kurang, masalah budaya mungkin tidak kurang diperhatikan segala macam. Sehingga kebudayaan yang dijaga ini dalam menjaga adat dan peradaban ini terkontaminasi oleh hal-hal lain. Masuknya Masuknya intervensi daripada arus globalisasi yang membuat orang itu menjadi konsumtif, membuat orang itu menjadi memberhalakan dunia, memberhalakan kemewahan. Itu terpampang di depan mata kita. Akhirnya
pada tingkat-tingkat pendidikan dan pada tingkat-tingkat usia tertentu terbawa. Kenapa? Karena mau tidak mau selalu harus ada interaksi kita keluar. Kenapa? Sekarang ini melalui internet, melalui HP, melalui semua. Hari ini kejadian di Amerika, detik ini kita lihat di negara sana. Detik ini kita lihat di Jabung. Kejadian di Prancis kita bisa lihat di Jabung ini sekarang setengah jam kemudian. Tidak ada jarak lagi. Karena ketidakadaran itu intervensi daripada kehidupan global, intervensi kehidupan yang menyimpang, itu memutar juga. Itu namanya apa? Turbulen, memutar. Sehingga banyak kehidupan masyarakat kita itu terkena dampak. Saya yakin dengan kekuatan daripada penyimbang ini sekarang ini sudah kuat untuk apa? Untuk menggapai. Tetapi intervensi arus globalisasi ternyata lebih kuat. Tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya para penyimbang saja. Harus ada semua tokoh-tokoh stakeholder bukan hanya para tokoh ada. Dari ekonomi, dari pemerintahan, birokrasi dan lain sebagainya. Terutama pendidikan. Ini pendidikan ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi apa? Menjadi sulit beradaptasi. Kenapa? Karena kadang kita ruang kita untuk mendapatkan tempat. Tingkat kehidupan kita dikaitkan dengan tingkat pendidikan kita punya korelasi yang kuat. Kenapa? Karena pendidikan itu bersaing dengan orang-orang lain yang memang tempatnya sudah maju, kehidupannya sudah maju, dan memang corak-corak kehidupan juga mewarnai. Nah, jadi ini adalah juga menjadi bagian daripada ini kita, menjadi bagian daripada pemahaman kita bahwa sekarang ini dengan kondisi sekarang yang kita pentingkan adalah mari kita memajukan tingkat cara berpikir. Semua apa itu? Semua kehidupan ini selalu ada ini, selalu ada itu. Seluruh kehidupan itu dimulai dari hal-hal yang buruk, hal yang baik harus diberkati. Cuaca sendiri ada musim. Jadi anggaplah kalaupun kita dalam naik turunnya musim, kita hidup mempertahankan diri dalam musim supaya tetap bertahan untuk baik, dan ke depan kebaikan yang lebih harus kita raih. Saya ingat tahun 40-50-an, Tamung dalam saya, kakek saya Pangeran Suhaimi ini asisten Medan di Jabung 6 tahun. Waktu itu orang nggak ada mau masuk Jabung. Mr. Gili Harun ngomong, Pangeran bilang, oh ya Jabung, siapa? Dari Camat Sukadana, Pelabuhan Meringgai, terus ke sini. Aturan dia harusnya masuk ke daerah ini, daerah Tangga Musijin. Nggak apa-apa. Saya masuk di Jabung. 6 tahun di Jabung hidup. Saya tanya dengan Kak Dalam Jabung, kekeluargaan saudara Anda dijaga dia oleh masyarakat Jabung. 6 tahun itu tidak sebentar. 6 tahun tidak sebentar di sini. Dari sini karena keberhasilan sini langsung jadi wedana di apa ini Krui. Langsung jadi wedana. Dari Wedana Krui, Wedana Ogan Pulu naik jadi bupati, kepala biro pegawai di kantor gubernur. Di situ banyak sekali masyarakat kita yang mulai dimasukkan sebagai pegawai negeri sipil. Artinya kehidupan kita di wilayah masyarakat sini punya kebanggaan, punya nilai-nilai kearifan lokal, artinya punya sejarah peradaban yang tinggi. Hanya ada fluktuasi naik turun dalam menjaga peradaban. Tugas sekarang ini tugas para penyimbang. Memang tugas para penyimbang bukan hanya mempertahankan ke dalam, harus ada tugas para penyimbang untuk menggelontorkan keluar. Harus, dan orang-orang itu harus tahu bahwa penyimbang Jabung mulai harus keluar. Gak boleh kita hanya ini di Jabung keluar, menunjukkan kalau orang mau lihat Jabung ke sini sama-sama lihatlah bagaimana. Kalau orang melihat bagaimana seperti ini kan orang akan heran. Ternyata adat-adatnya begitu baik, tidak kalah dari yang lain. Artinya dalam soal adat tidak kalah. Artinya kekuatan kearifan lokal di Jabung ini kuat sekali. Nah ini makanya Ananda Parista ini tempat saudara. Kemarin itu belum tahu tempat saudara. Tiap hari punya jaga mereka.
saling menjagakan banyak ini anak-anak ini kasar es krimnya ini sini jaga kamu puari mudinya terutama jabung dikasakan dengan batin titip anak-anak langsung nanti saya ngomong ke Kapolda saya ngomong nanti sama Kapolda bila perlu Kapolda langsung dijaga untuk melihat jabung ke depan kamu nyeruin di jabung biar kaget orang Kapolda mau ke jabung kok nyeruin di jabung biar orang tahu nggak pernah di tempat lain kok lah di jabung ya memang di sini juga ada stakeholder kearifan lokal itu ada di tanah Jawa lamun sebalang lamun sehebat di Jawa tidak manin nahulu ya kan lalu ke ulun buku ngeliat kenahan kan kebalakan di tanah Jawa. Saya terima kasih bahwasanya interaksi sekarang ini ada Heli selama ini komunikasi kan mulai paksi dengan para pelubalang panglima yang wahanda pada temunggu selalu berjalan satu melimpir dari wahanda terus kok dijajah adalah salah satu bagian utara Mesir mulai dari Ucuk Tanjung Tanjung Sakti di dekat Bengkulu melimpir terus sepanjang pesisir barat terus masuk pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Teluk, masuk pesisir Kalina, muncul Ketapang, langsung masuk pesisir Lampung. Sangat mungkin satu kaban barat, satu kaban besar, satu masyarakat besar yang diapa ini, yang tonggak-tonggak kearifan lokalnya sama. Jadi tidak ada yang membedakan kita. Hanya kadang-kadang yang membedakan itu tempat dan dulu mungkin di zaman Belanda perlawanan keras dari ini itu Belanda itu mengisolir kita kenapa karena kita ngelawan itu aja masyarakat di sini ini zaman Belanda itu mau berontak lebih keras terhadap para penjajah akhirnya lebih banyak diisolir dipecah-pecah dibelah-belah diisolir supaya tidak berontak dampaknya masih kita rasakan tetapi kita setelah ada di bawah payung NKRI ini nggak bisa lagi semua apa-apa yang sudah digulirkan Belanda itu pelan-pelan kita hapuskan pelan-pelan kita hilangkan tidak membangun tidak memberikan kebaikan kepada kita tapi apa yang digulirkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pakai inilah modal hidup kita modal hidup bermasyarakat modal hidup bernegara adalah apa yang digulirkan oleh kebijakan-kebijakan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang ada waktu, setiap waktu ada orang, setiap masyarakat ada masalah, setiap masa ada masyarakat. Akan datang masa masyarakat yang muncul, bahkan menjadi ikon, menjadi inisiator terdepan di tanah. Karena semangat masyarakat seperti di Jambung ini sebagai sebuah masyarakat keras seperti ini, satu hal militansi dan semangat. Mungkin di tempat lain banyak lebih enak, militansi kurang. Ini kan banyak karena proses, karena wilayah panas, kurang segala macam. Satu hal yang nggak bisa disamakan orang, militansi dan semangat. Nah ini modal besar. Karena segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang hebat tidak bisa kita dapat tanpa ada militansi dan semangat. Giro. Tersebarnya kenapa Arab itu dipilih oleh Allah untuk turun Rasul itu? Kenapa? Karena giro, semangat ininya luar biasa. Suatu tempat yang kering kerontang, masyarakatnya terpecah belah, tercabik-cabik, sedikit temperamental, segala sesuatu diselesaikan dengan pedang, kesukuannya sangat tinggi, diselesaikan dengan darah, diturunkan seorang Nabi. Akhir zaman, Nabi yang memberikan berkah rahmatan lil alamin dan dari sana menyebar. Kekuatan Romawi, kekuatan Persia yang sudah ribuan tahun tidak bisa menghadapi kekuatan para suku Baduy yang dianggap remeh, dianggap rendah, tidak bisa dihadapi oleh mereka. Kerajaan Romawi yang ribuan tahun langsung disapu begitu cepat, terus sampai Indonesia, Perancis, sampai seluruh hampir orang Eropa itu dikuasai. Itu sebabnya militansi. Dan di Jambung ini masyarakatnya punya militansi. Kekuatan Jambung ini salah satu militansi, kekuatan giro dan keberanian. Jadi oleh sebab itu pertahankan sebagai modal dasar, tapi kemudian diwarnai oleh semangat kebersamaan,
diwarnai oleh semangat untuk ikut serta membangun, diwarnai juga oleh kebersamaan melaksanakan kebijakan-kebijakan. Semua itu memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Semua itu harus berjalan tahapan. Tapi tekad dan niat kita untuk maju ke depan dengan giroh dan semangat kita, insya Allah kelebihan kita itu akan menempatkan kita di terdepan. Jabung ini sama seperti apa? Seperti Waihanda dulu turun dari Segala Berat, namanya ada perjalanan Segala Bani sama ke Kemerin dan ke sini. Jadi orang-orang yang turun itu ada orang-orang yang membesarkan kerajaan, orang-orang para pemberani-pemberani yang turun untuk menghadapi wilayah Banten dan wilayah Palembang. Di wilayah Palembang turunlah suku-suku Kemering yang terkenal berani-berani. Yang menghadapi Banten turunlah suku Waihanda sampai ke Jambung ini. Ini yang turun. Ini orang-orang yang berhadapan. Karena itu tidak ada kebesaran kecuali kebesaran Lampung. Gak ada kebesaran orang luar yang hebat di tanah kita. Gak boleh Lampung. Dipelok galana kalau dia datang. Kemudian dia seolah-olah dia keturunan ini Lampung. Hanya dua orang bisa duduk di Lampung. Kalau dia tidak berdua dia wali. Kalau dia sampai ke tanah Lampung mau makan kebesaran dua. Kalau dia mau jadi berdua budak boleh di kapal tanah atau waring. Dia ngangkon kilo angkon, kilo jadi puari, kilo tanah, kilo dini jadi. Jadi jangan ada orang entah dari merantau kemudian datang ke sini mengatakan dia punya kebesaran. Tidak ada. Tidak ada kebesaran di sini ini kecuali kebesaran tanah Lampung. Kalaupun ada orang-orang turun luar mau masuk sini berarti dia menjadi wali atau dulu pernah jadi berdua gitu. Kalau jadi berdua nggak mungkin dia akan menjadi orang hebat. Jadi kunci dia adalah ulu-ulu Lampung, Jawa Lampung yang memegang giroh kebesaran tanah Lampung sama seperti tanah Waihanda. Jadi jangan saya mendengar wah ini ada dari luar, nggak ada itu, nggak ada dikasih orang Lampung. Apa orang dari luar mau menjajah masuk kemudian membawa kebesaran, pelok galanya itu. Sekarang aja masih main pelok galah, tapi lagi dulu ratusan tahun yang lalu nggak bisa. Nah itu supaya ini tahu. Jadi sejarah nggak boleh dibelok-belokkan. Sejarah harus lurus. Karena kebesaran sejarah itu warna kebesaran kita ke depan. Kalau sejarah dibelok-belokkan segala macam, akar kita, kaki kita goyah. Karena tidak benar. Kaki goyah apa kelapa? Bagaimana mau lari? Jalan aja kita mencot. Karena kaki kita goyah. Sampai dengan membangun istana. Pondaminnya dari pasir, rontok. Pondamin kita kuat. Ada kebesaran-kebesaran yang memang sudah ada dari ratusan tahun lalu. Ingat ya puali-puali para penyimbang, Lampung ini adalah salah satu budaya yang besar punya aksara. Mana ada? Brunei negara nggak punya aksara. Malaysia negara nggak punya aksara. Juga masyarakat di Jawa. Ya, tapi Jawa kan bukan meremehkan, tapi kita bila mau Ramja Primbang, ya Padang, Jariau, tidak ada aksara. Di Sumatera juga Aceh, Batak, Lampung ada aksara. Jawa, Sunda ada aksara. Dan apa lagi? Bugis, Makassar. Bila mau Ramja Kalimantan ada aksara. Begitu besar. Tidak ada. Apa aksara mereka? Aksaranya adalah Arab Gundul. Di Malaysia aksaranya Arab Gundul. Bahasa Melayu. Kita aksara Lampung ada. Terus aksara Batak ada dan aksara Aceh. Artinya kemudian kita besar. Pamjombalan cari dulu kita ini besar. Nah ini udah nggak bisa itu. Nah dalam pasang surut kebesaran itu, pasang surut kita mengalami pasang surut. Kemudian diintervensi Belanda, kemudian dipecah belah Belanda. Karena Belanda takut begitu pecah perang di Ponorogo, dia takut nanti akan pecah lagi perang di seluruh tanah Lampung. Dipecah belah. Sekarang kita sudah merdeka, udah masa lalu lah Belanda. Pemecah belahan itu masa lalu, dipilih di Empera itu masa lalu, gontok-gontok itu masa lalu. Kita nyatu sekarang. Nyatu apa? Untuk membangun Indonesia hebat, membangun Indonesia kuat, membangun Indonesia yang bersatu, membangun Indonesia yang berpancasila. Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Republik Indonesia dan merah putih yang tetap harus di dada dan hati kita. Dengan itu semua kita berdoa dengan saudara-saudara kita sebangsa dan senair yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Aceh, yang ada di Jawa. Semuanya kita berdoa bersama. Di sini kita tunjukkan masing-masing kita berperan untuk menunjukkan untuk membangun Indonesia. Dan itu bisa.
karena dulu kita sudah tunjukkan peradaban kita besar sebagai warisan budaya kita adalah aksara. Sekali lagi saya berterima kasih atas semua hal yang telah tampilkan. Saya nggak mengharapkan kami maju, kita itu duduk, tapi ternyata ini kok gini luar biasa. Para penyimbang, tokoh-tokoh Sulaiman Putih. Makasih. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk kecintaan kita terhadap adat, bentuk cintaan kita terhadap rasa persaudaraan, bentuk kecintaan kita terhadap bagaimana kita untuk melestarikan adat Lampung. Sebuah adat yang harus kita jaga bersama. Sang bumi Lampung, buminya satu. Adatnya juga harus kita jaga. Ada adat Pepadun dan adat Sebatin. Ada dua kaki daripada Lampung. Jadi kalau Lampung itu hanya berada Sebatin, bukan Lampung. Lampung itu hanya berada Pepadun, bukan Lampung juga. Lampung itu ada adat Sebatin, ada Pepadun. Seperti badan yang ditopang dua kaki. Jadi kalau satu saja, ya kencot ya orang. Tapi kalau dua, kokoh, bisa berjalan. Sekali lagi saya terima kasih. Adat istiadat, rasa kebersamaan kita ini harus dijaga dengan kesetiaan, modalnya kesetiaan. Apapun juga yang kita gulirkan, apapun juga yang kita rencanakan, apapun juga yang kita harapkan, kalau tidak ada kesetiaan menjaganya, berubah. Apalagi situasi politik dan sosial, berubah. La karomatin bila istiqomah. Tidak ada kemuliaan orang yang tidak istiqomah. Karena itu kita istiqomah. Apa istiqomah? Tetap tidak mungkin. Begitu kita komit, udah. Ya. Maju. Kenapa? Orang pun akan menghargai dan segan terhadap orang-orang yang punya kesetiaan dan istiqomah. Kalau orang loncat-loncat, loncat segala macam, mudah merah putih, kadang di kiri, kadang di kanan, gak ada lagi kemuliaan, gak ada lagi penghargaan. Orang yang jabung negara sekarang negara batin kan punya giroh semangat. Insya Allah dengan kesetiaannya, istiqomahnya menjaga Lampung, kita orang tidak akan penjuru di depan, yang akan menjadi kebanggaan tanah Lampung. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, memberikan rahmat, ridho pertemuan kita hari ini, sehingga pertemuan hari ini membawa berkah kebaikan, membawa berkah keselamatan, membawa berkah persaudaraan, dan melindungi kita dari segala hama penyakit, melindungi kita dari dengki dan perpecahan, melindungi kita dari intervensi niat jahat dan kezaliman orang lain. Itulah mudah-mudahan menjadi bagian yang Allah limpahkan Allah terhadap kebersamaan silaturahmi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggumku lawan niku mak ngiringanan lagi ngajin wat kuat telu niku pilihan hati najin wat kuat telu niku pilihan hati makunya sekali nya engo disumpahmu niku ngambu batadi nya kena di pulayu niku ngambu batali nyak kena di
danau Hahapan dungga bumi Bukayu nutup danau Hahapan dungga bumi Anggumku lawan iku mak ngiringanan lagi ngajin wat huat telu niku pilihan hati Najin wat